Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian Ahad pagi, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang cerah ini kita dapat berjumpa di Masjid Ar-Raudhah. Bayangkan ini adalah Raudhah di Masjid Nabawi, sehingga doa-doa kita makbul insyaallah, karena Nabi mengatakan Raudhah itu ma baina mimbari, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Masjid ini dinamakan Raudhah. Kita berharap masjid ini juga menjadi bagian dari taman di antara taman-taman surganya Allah, yang kemarin sudah diresmikan oleh Ibu Ketua DPR kita, sehingga hari ini, pagi ini, kita berarti kita hijrah ya. Hijrah itu menuju situasi yang baru ya. Kalau secara fisik, hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Al-intiqal min makanin ila makanin ukhra. Tapi hijrah secara maknawi, secara hakiki adalah tarku manahallahu anhu ila ma amara bihi ya. Jadi meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menuju hal-hal yang diperintahkan atau hal-hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita pada bulan ini masih berada di bulan yang oleh Nabi disebut dengan Syahrullah. Jadi bulan Muharram itu oleh Rasulullah SAW disebut dengan Syahrullahil Muharram, bulannya Allah. Berarti bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Muharram artinya yang dimuliakan, dihormati oleh Allah Ta'ala. Karena bulan Muharram ini salah satu dari 4 bulan yang disebut di dalam surat At-Taubah itu sebagai arba'atun hurum. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Jadi Allah menetapkan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Perhitungan bulan di dalam 1 tahun 12 bulan.
Dan di antara 12 itu ada 4 yang dimuliakan oleh Allah, disebut dengan minha arba'atun khurum. 4 itu kalau di dalam penjelasan hadis, salah satun mutawaliyatun wa syahrun ma baina Jumada wa Sya'ban. Jadi ada 3 yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah. Katanya yang benar itu bukan Dzulqa'dah tapi Dzulqi'dah. Cuman kita sudah terbiasa menyebutnya dengan Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga Muharram. Baru yang terpisah adalah yang ma baina Jumadai wa Sya'ban, yaitu yang terletak di antara 2 Jumadai, yaitu Jumadal Ula wa Jumadal Akhir, dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, khusus bulan Muharram ini Rasulullah menyebut namanya dengan Syahrullah. Dalam hadis riwayat Muslim, inna afdalas siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Jadi puasa yang paling utama, yang paling afdol sesudah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulannya Allah, yaitu Al-Muharram. Nah, puasa di bulan Muharram terutama yang kemarin sudah lewat ya, tanggal 11 Muharram, hari Asyura. Kemudian karena ada pertanyaan dari sahabat ya, maka Nabi mengatakan untuk membedakan dengan tradisi Yahudi, maka puasanya dilengkapi sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Jadi kalau puasa di bulan Muharram, terutama ya puasa Asyura tanggal 10 Muharram, kita sudah lewat hari ini tanggal 18 kalau tidak salah ya. Tetapi masih ada siam di bulan Muharram ini, Senin Kemis masih ada sisa beberapa ya. Puasa Senin Kemis di bulan Muharram itu akan lebih utama daripada Senin Kemis di luar bulan Muharram, tentunya begitu. Karena inna afdalas siyam ba'da Ramadan siyamu fi syahrillahil Muharram. Ini termasuk keunikan, kekhususan ajaran Islam. Maka di dalam ayat 36 At-Taubah tadi, Allah mengatakan setelah inna iddatas syuhur itu dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi agama kita ini mengajarkan di dalam melaksanakan ibadah itu betul-betul diperhitungkan sesuai dengan perjalanan waktu, perjalanan benda-benda langit, perjalanan bumi kita ini. Tidak asal-asal ya. Nah, karena diperhitungkan dengan sungguh-sungguh, penguasaan manusia berbeda-beda di dalam menguasai ilmu, sehingga kadang-kadang ketetapannya ada perbedaan antara hitungan orang yang satu dengan hitungan orang yang lain. Jadi kalau ada perbedaan, kok pemerintah menetapkan Ramadan tanggal sekian, Muhammadiyah kok tanggal sekian.
Itu justru karena inilah Islam betul-betul memperhatikan perhitungan perjalanan waktu. Tentu yang benar salah satu, yang betul-betul benar salah satu, tapi kan kita tidak tahu mana yang paling benar ya. Maka yang kita yakini perhitungannya paling tepat itulah yang kita ikuti gitu. Alhamdulillah kalau selama ini Muhammadiyah tidak pernah berbeda dengan pemerintah gitu ya. Yang ada itu pemerintah yang beda dengan Muhammadiyah. Nggih napa mboten? Kan kalau menetapkan biasanya Muhammadiyah duluan tuh nggih. Muhammadiyah duluan baru pemerintah. Karena pemerintah nunggu rukyat. Jadi yang beda yang belakangan, yang menetapkan belakangan. Ini apa namanya, pergantian tahun, pergantian bulan, sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan secara jelas ya. Surat Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinin wal hisab. Dialah Allah yang menciptakan matahari bercahaya kuat. Kalau kula panjenengan itu mendekati matahari, kita tidak akan kuat menahan cahayanya matahari yang begitu kuat. Wal qamara nuron, dan menciptakan rembulan yang memantulkan cahaya matahari ke bumi. Karena itu apa namanya, sinarnya yang kuat itu sinar atau cahaya? Nah, tergantung yang memanai lah. Jadi bulan bersinar, maka sinarnya bulan itu enggak terlalu panas seperti matahari. Tapi semua itu beredar, wa qaddarahu manazila, dan Allah menetapkan manazilnya, orbit-orbitnya, tempat jalannya. Bumi mengitari matahari, bulan mengitari bumi, sehingga nanti ada skala rotasi, ada skala revolusi gitu. Dihitung begitu rupa sehingga ini kapan terjadi gerhana, kapan terjadi tanggal, semuanya ada hitungannya. Ini dzalikat dinul qayyim. Jadi alhamdulillah kalau panjenengan kita bersyukur agama kita betul-betul memperhatikan ini secara ilmiah. Karena secara ilmiah, nah kadang-kadang menungso menika membangun metode, membuat teori, satu sama lain ada perbedaan. Misalnya kalau standar pemerintah, dan itu juga teman-teman kita Nahdlatul Ulama membuat teori kriteria namanya imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu menurut teorinya Kementerian Agama dan Pengadilan Agama serta teman-teman Nahdlatul Ulama, kalau 2 derajat. Tapi tokoh ahli falak dari Nahdlatul Ulama sendiri namanya Pak Thomas Jamaluddin. Beliau pernah meneliti 40 bulan. Dari 40 bulan yang dia amati terus itu, belum pernah 2 derajat itu kelihatan. Jadi 2 derajat itu ya enggak imkan gitu. Maka kriteria 2 derajat itu tanda tanya, tanda tanya. Beliau menemukan yang bisa diamati yang 4 derajat
ke atas. Itu maka Turki, ya, keputusan sidang ahli falak internasional di Turki itu imkannya itu adalah 4 derajat, sehingga Majelis Tarjih mulai tahun ini menerbitkan kalender Islam global, tapi itu sebagai pengetahuan dulu, karena kalau diterapkan itu masih banyak perbedaan juga. Artinya ditawarkan dulu menjadi pengetahuan dalam bentuk kalender PDF. Monggo nanti yang ahli komputer bisa mendownload kalender Islam global. Nah, kalau itu bisa diterima oleh semua pihak, maka penetapan hari raya, penetapan Idul Adha, Idul Fitri, Haji seluruh dunia akan sama karena kriterianya sama. Nah, ini termasuk bagian dari hijrah. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah ini sebagai puncak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Nabi pernah hijrah ke Taif, kemudian beberapa sahabat hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, ya, karena mungkin tekanan, persekusi kaum kafirin terhadap umat Islam begitu rupa, sehingga Allah memerintahkan Nabi dan sahabat untuk hijrah ke Taif. Ternyata justru mendapatkan persekusi yang lebih berat, ya. Nabi dilempari sampai berdarah, sehingga malaikat Jibril enggak terima, kan gitu kan. Malaikat Jibril enggak terima, wahai Rasul, apa yang harus aku balaskan untuk orang-orang Taif? Bolehkah aku doakan mereka agar mereka diazab oleh Allah, diturunkan bencana oleh Allah kepada mereka? Tapi apa ya jawab Nabi kepada Jibril? Wahai Jibril, innahum, ya, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Innahum la ya'lamun. Mereka belum tahu apa itu tauhid, apa itu Islam, apa itu ajaran yang benar. Mereka belum tahu. Biarkanlah mereka. Justru kita mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Ini cara Nabi menyikapi orang-orang yang memusuhi Nabi, yang menyakiti Nabi. Kalau Bapak Ibu pernah membaca cerita seorang Yahudi tua di Madinah, ya, yang tiap pagi, ya, Yahudi tua yang tunanetra, tiap pagi Nabi mendatanginya, menyuapi sarapan paginya, nanti siang menyuapi makan siangnya, terus itu, ya. Tapi dia tidak tahu yang menyuapi itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil disuapi, orang ini selalu mencela Nabi, memaki-maki Nabi. Tapi Rasulullah tetap menyuapi dengan halus, sehingga orang ini menikmati betul. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar ingin menggantikan. Cara ndulangnya beda iki. Kamu bukan yang biasa menyuapi saya. Ya, yang biasa menyuapimu sudah wafat. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini tersungkur, pingsan, menangis. Kemudian
beliau masuk Islam. Itu cara Nabi. Jadi ini juga bagian dari hijrah ya. Jadi Rasulullah SAW bersama sahabat hijrah ke Madinah yang sebelumnya namanya Yasrib. Padahal Yasrib itu sebuah kampung yang kumuh, banyak nyamuknya, kira-kira begitu. Kumuh, banyak nyamuk, malaria mungkin kalau dulu, kira-kira begitu. Seperti orang-orang Jawa yang transmigrasi ke Lampung tahun 70-an itu, nengok ke Jawa itu kurus-kurus karena diserang nyamuk malaria. Tapi Yasrib yang seperti itu dibangun oleh Nabi sehingga menjadi Madinatun Nabi yang kita kenal sekarang Al-Madinah Al-Munawwarah, negeri kota yang berperadab. Madinah itu artinya peradaban, Al-Munawwarah peradaban yang bersinar, bercahaya, yang mencerahkan. Itulah ketika ada perintah untuk umroh pertama kali. Jadi Nabi pertama kali bersama sahabat melakukan umroh ke Mekah, ke Baitullah, dan itu kemudian diabadikan. Bapak Ibu kalau haji atau umroh, tawaf itu kan yang 3 kali putaran pertama harus lari-lari kecil, ya enggak? Lari-lari kecil untuk bapak-bapak. Kemudian pundak kanan atau pundak kiri yang diketokke, kanan atau kiri yang diperlihatkan? Hah? Yang diperlihatkan pundak kanan, pundak kiri. Nah, ya. Salah satu pundak ini, pundak kanan ini diperlihatkan. Kenapa? Jadi lari-lari pundaknya diperlihatkan untuk memamerkan kepada kaum kafirin Quraisy di Mekah bahwa orang-orang Madinah itu kuat-kuat, badannya sehat-sehat. Nah, karena informasinya Yasrib itu kumuh, mesti wonge kurimen-kurimen. Nah, gitu. Kira-kira begitu ya. Maka 3 putaran pernah lari-lari kecil, pundaknya diperlihatkan, oh orang Madinah sehat-sehat, kuat-kuat. Nah, kemudian itu dijadikan syariat, menjadi sunnah, menjadi manasik. Menawi kula panjenengan itu tawaf pertama kali yang masih pakai pakaian ihram, namanya tawaf umroh atau tawaf kudum. 3 putaran pertama lari-lari kecil sama ngetokke ini pundaknya ini. Kalau sekarang ya itu sebagai bagian dari manasik, bukan seperti ketika Nabi dulu untuk menunjukkan. Tapi beberapa syariat kadang-kadang memang dimulai dari seperti itu. Jadi ini termasuk juga bagian dari dinul qayyim. Ya. Rasulullah SAW bersama sahabat hijrah ke Madinah untuk membangun peradaban baru. Kalau dulu dakwah di Mekah itu dengan sembunyi-sembunyi, dakwahnya lebih fardiyah, individual. Hanya beberapa waktu sempat dakwah agak terbuka, tapi persekusinya begitu rupa. Persekusi itu apa ya? Kezoliman. Sekarang bahasa sekarang persekusi ya. Kezoliman orang-orang kafir di dalam menganiaya, menzolimi umat Islam begitu rupa. Akhirnya diperintahkan hijrah, pindah ke Madinah. Rasulullah membangun peradaban baru, pasar ekonomi dibangun, politik kekuasaannya juga dibangun. Begitu juga
spiritual keagamaannya dibangun. Sehingga perjalanan menuju Madinah membangun Masjid Quba, kemudian akhirnya juga membangun Masjid Nabawi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin agama sekaligus menjadi pemimpin negara. Jadilah Madinah menjadi al-mujtama al-fadilah, masyarakat utama. Itulah maka Muhammadiyah juga membuat istilah, menawi Bapak Ibu membuka muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, di sana ada istilah masyarakat utama. Masyarakat utama. Istilah ini pertama kali disampaikan oleh Ki Bagus Hadi Kusumo. Ki Bagus Haji Hadi Kusumo. Ki Bagus ini termasuk murid langsung Kiai Dahlan, yang kemudian menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah pada awal kemerdekaan kita. Dan beliau juga yang mewarnai bagaimana Pancasila itu dirumuskan. Negara kita, negara Pancasila ini, peran Ki Bagus sangat besar untuk mewarnai Pancasila agar Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Awalnya kan umat Islam bersepakat dengan anak bangsa yang lain 22 Juni dengan melahirkan Piagam Jakarta. Sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini sudah keputusan yang bagus, sudah kesepakatan yang baik. Perwakilan dari non-muslim juga sudah menerima. Tetapi dalam perjalanannya ada proses, mungkin apakah itu pengkhianatan atau apa, akhirnya 7 kata itu dimasalahkan. Akhirnya Ki Baguslah yang membeli jalan keluar. Karena semula justru Ki Bagus ini yang mempertahankan 7 kata itu tidak boleh dirubah. Karena itu sudah menjadi kesepakatan. Janganlah kita mudah merubah kesepakatan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membuat suatu organisasi, perkumpulan, kita sudah bermusyawarah, sudah mengambil keputusan bersama, jangan mudah merubah keputusan bersama itu karena kepentingan-kepentingan sesaat. Itu pendirian Ki Bagus Hadi Kusumo. Sehingga yang lain ingin memenuhi tuntutan dari Indonesia Timur tadi, tapi Ki Bagus pokoknya 7 kata harus tetap, kan begitu. Bung Karno mau melobi Pak Ki Bagus gak berani. Kenapa? Karena Ki Bagus ketua umum PP Muhammadiyah. Bung Karno hanya pernah menjadi ketua Majelis Pendidikan Wilayah Bengkulu. Pimpinan wilayah ngadep pimpinan pusat tidak berani. Maka beliau mengutus Bung Hatta. Bung Hatta, tolong bujuk Ki Bagus agar mau merubah pendiriannya. Lah Bung Karno kenapa? Saya tidak berani. Kalau Bung Karno tidak berani, apalagi saya. Itu Bung Hatta. Bung Karno nggak berani, Bung Hatta nggak berani. Diutuslah seorang tokoh Islam Muhammadiyah juga dari Aceh, namanya Tengku Muhammad Hasan. Tengku Hasan memberanikan diri menghadap
Ki Bagus. Tengku Hasan mengatakan Ki Bagus ini semua sudah sepakat ingin merubah 7 kata. 7 kata menika napa bunyinya? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ketika Tengku Hasan menyampaikan itu, Ki Bagus jawabnya apa? Oke kalau mau dihapus, tapi yang dihapus 2 kata saja. 2 kata itu apa? Bagi pemeluknya. Jadi ketuhanan yang maha, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam titik. Kalau gitu kira-kira gimana? Berarti seluruh bangsa Indonesia harus menjalankan syariat Islam. Bukan hanya pemeluknya, berarti semuanya harus memeluk Islam. Itu saking getem-getemnya Ki Bagus Hadi Kusumo tokoh Muhammadiyah. Maka Tengku Hasan lapor ke Bung Hatta, ke Bung Karno. Ini jawabnya Ki Bagus seperti itu. Akhirnya Bung Karno pusing juga ini, gimana ini? Ketemulah Pak Kasman, Mr. Kasman Singo Dimejo. Mr. Kasman Singo Dimejo. Pak Kasman ini orang dekat Ki Bagus, sama-sama orang Jawa, diharapkan bisa mendekati, dan ternyata betul ya. Pak Kasman matur dumateng Ki Bagus ya. Ki Bagus, negara kita baru berusia 1 hari. Kalau ini tidak segera ambil putusan, bubar negara kita ini. Bagaimana kalau kita menyetujui tapi nanti kita upayakan untuk dikembalikan? Bujuk rayunya Pak Kasman ini masuk. Ki Bagus mau menerima, tapi Ki Bagus mengusulkan 7 kata diganti menjadi 3 kata. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ki Bagus menjelaskan bagi umat Islam artinya bertauhid. Ya akhirnya jadilah seperti itu. Maka saya pernah membaca tulisan Pak Kasman di Suara Muhammadiyah tahun 1982. Monggo nanti dicari yang masih punya arsip. Suara Muhammadiyah tahun 1982. Pak Kasman mengatakan beliau sangat-sangat menyesal kenapa dulu mau disuruh membujuk Ki Bagus. Karena perjuangan untuk mengembalikan 7 kata sampai tahun 82 bahkan sampai sekarang belum pernah berhasil. Perjuangan umat Islam agar umat Islam betul-betul menjalankan syariat Islam yang dilegalkan oleh negara itu belum berhasil. Itu apa namanya? Penyesalan Ki Bagus Hadi Kusumo. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Piagam Jakarta itu sebenarnya kan mengambil inspirasi Piagam Madinah. Piagam Jakarta itu mengambil inspirasi Piagam Madinah. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah membangun sebuah negara, kemudian beliau melahirkan yang disebut dengan Sohifah Madinah, Piagam Madinah. Karena Nabi di Madinah hidup bersama dengan umat Islam
umat Nasrani, umat Yahudi. Ya. Nasrani, Yahudi, Islam. Ya, kira-kira seperti kondisi bangsa Indonesia kita. Mayoritas Muslim, ada penduduk yang beragama Nasrani, ada penduduk yang beragama yang lain, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seterusnya. Nah, ini perlu diatur bersama, hidup bersama. Nah, maka lahirnya sebenarnya Pancasila, Piagam Jakarta, dan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengambil inspirasi dari Piagam Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini banyak yang tidak diketahui, banyak yang tidak mengetahui. Nah, ini mestinya memang harus diperjuangkan betul. Maka Muhammadiyah ketika Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar 2015 yang lalu menetapkan sebuah pendirian negara Pancasila adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Negara Pancasila adalah negara Darul Ahdi. Darul Ahdi artinya negara kesepakatan. Indonesia ini hasil kesepakatan, ada Muslim, ada Nasrani, ada Al-Hindukiyah, Hindu, ada Al-Buddhiyah, Buddha, dan yang lain-lainnya. Bersepakat membangun sebuah negara berideologikan Pancasila. Berarti Pancasila itu harus menyerap seluruh ajaran agama yang hidup di Indonesia. Bagi umat Islam, seperti yang dinyatakan oleh Ki Bagus, ya, umat Islam harus bertauhid. Ketuhanan yang Maha Esa berarti tauhidullah. Tauhidullah, al-ilahiyatul ahad. Maka kalau umat Islam itu menjalankan agama dengan baik, anak-anak muda rajin ke masjid, anak-anak muda banyak hafal Quran, itu bukan teroris radikalis, itu Pancasilais. Ini yang harus diluruskan. Nah, kadang-kadang mungkin dia bicaranya dalam bahasa Jawanya mungkin delemeng ya Pak ya. Delemeng itu ngomong lepas kontrol karena suhu badan terlalu tinggi atau karena sedang dehidrasi. Anggap saja orang yang ngomong gitu orang lagi dehidrasi atau suhu badan tinggi. Kalau suhu badan sampai 39-40 derajat kan ngomongnya ngelantur, gini mboten. Masa anak-anak muda rajin ke masjid, hafal Quran, dikatakan kan menjadikan anak-anak muda menjadi takut ke masjid. Nanti aku lah sergap neng masjid jadi radikalis. Itu salah. Kita berpegang kepada apa yang diucapkan oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ketuhanan yang Maha Esa bagi umat Islam adalah tauhidullah. Berarti kita menegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Terlebih-lebih ketika Presiden Soekarno menetapkan dekret Presiden 5 Juli 59. Bapak-bapak ingkang sepuh-sepuh tentu ingat dekret Presiden 5 Juli 59. Kenapa ada dekret? Kenapa sebabipun?
Karena waktu itu Dewan Konstituante rapat sidang ke sidang Dewan Konstituante tidak pernah menghasilkan undang-undang dasar yang bagus. Sehingga yang diterapkan kan selalu UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Sementara. Kenapa nggak berhasil? Karena di dalamnya ada kelompok muslimin dan ada kelompok ateis, komunis. Ini bulan September ini bulan yang biasanya kaum komunis itu bangkit. Ada di pertengahan, ada di akhir ya. Kalau 65 akhir September. Kalau peristiwa Madiun itu kalau nggak salah sekitar belasan September, 18 atau berapa, itu peristiwa 48 peristiwa Madiun. Dan ini harus kita ingat, kita nggak boleh lupa sejarah. Jas merah, jangan melupakan sejarah, tapi juga jas hijau, jangan menghilangkan jasa para ulama. Ya. Jas merah, jangan melupakan sejarah bahwa PKI komunisme telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa termasuk kehidupan agama. Peristiwa Madiun itu berapa ribu santri dan ulama yang terbunuh, terutama di daerah Jawa Timur ya. Madiun, Ponorogo, Magetan, saya kira Solo juga ya. Solo juga. Dulu ada tokoh Kokam Surakarta pada zaman 60-an itu namanya Pak Ahmad Walid SH. Beliau pernah menjadi anggota DPR RI fraksi P3 waktu itu. Beliau bercerita, beliau Kokam, komandan Kokam. Jadi beberapa anggota Kokam itu ditenggelamkan di Bengawan Solo itu oleh kaum komunis. Jadi begitu mereka. Maka Dewan Konstituante nggak pernah berhasil, karena yang komunis akan menolak agama, yang Islam dan umat beragama memperjuangkan agar prinsip-prinsip agama masuk dalam Undang-Undang Dasar. Akhirnya 5 Juli 59 ditetapkanlah dekret Presiden Soekarno. Nah, di dalam dekret ini yang penting yang harus kita, dan dekret ini berlaku sampai sekarang. Dalam dekret itu dinyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Jakarta menjiwai dan bagian dari undang-undang yang tak terpisahkan. Maknanya artinya prinsip ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi umat Islam itu menjadi prinsip yang harus ditegakkan. Dados menawi kula panjenengan anak-anak kita, anak-anak muda rajin ke masjid, hafal Quran, rajin sholat malam, itu adalah generasi Pancasilais sejati yang akan melestarikan negara Indonesia sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, dan insya Allah menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi sebenarnya peristiwa hijrah Nabi kemudian membangun kota Madinah, negara Madinah, dan menghasilkan piagam Madinah, karena di Madinah terdiri dari masyarakat yang plural, pluralistik, artinya beragam. Enten Islamnya yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, enten Yahudinya, ada Nasraninya, ada pemeluk agama-agama yang lain, kaum musyrikin, minal musyrikin,
Kalau di dalam Al-Quran disebut al-musyrikun, itu artinya pemeluk kepercayaan terhadap berhala-berhala. Artinya itu kepercayaan lokal, ya. Kepercayaan lokal. Mungkin coro mriki aliran kebatinan atau aliran apa? Kepercayaan. Meskipun sejatinya An-Nasara itu sekarang juga minal musyrikin karena mempertuhankan Allah dan Tuhan yang lainnya. Yahudi juga begitu, mempertuhankan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Wa qalatin Nasara Al-Isa bin Maryam ibnullah. Jadi ini dua-duanya ya minal musyrikin, tapi yang kalau Quran menyebut al-musyrikun artinya yang non Yahudi dan non Nasrani. Itulah maka sembelian Nasrani dan Yahudi, sembelian ahlul kitab itu khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Nah, begitu kan? Tentu yang disembelih harus binatang yang halal. Kalau mereka nyembelih babi ya enggak bisa dihalalkan. Cuman sekarang ya kita mungkin untuk berhati-hati ya kita kembali kepada dalil yang umum, wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, jadi karena pluralistik itu kemudian Nabi membangun peraturan yang bisa menampung semuanya. Nah, Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila ini juga peraturan negara bersama yang bisa menampung semuanya. Tapi prinsip pertama adalah bagaimana Pancasila itu harus menyerap nilai-nilai ajaran agama. Karena penduduk terbesar di Indonesia itu adalah ummatul muslimin, umat Islam, tentu makna-makna ajaran Islam itu harus kita perjuangkan, kita gali terus untuk memperkaya pelaksanaan pengamalan Pancasila. Jadi kalau kula panjenengan sholat berjamaah, niatnya tetap niat lillahi ta'ala, jangan niat li amali Pancasila. Umpamane sholate nganggo niate nganggo diwaca lho nggih, umpama Muhammadiyah kan niat dalam hati. Misalnya ada yang membaca usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin litanfidhi Pancasila, itu enggak masuk. Nah, jadi sholatnya itu tetap lillahi ta'ala, tapi insya Allah dengan mengamalkan ibadah dengan sungguh-sungguh berarti kita ikut menegakkan nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari agama. Ini yang harus dihidupkan terus. Maka Muhammadiyah merumuskan namanya Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah. Hasil kesepakatan Darul Ahdi, hasil kesepakatan, Asyahadah, kesaksian dan perjuangan. Jadi nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai kebersamaan persatuan Indonesia, nilai-nilai bagaimana membangun sistem negara yang baik, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu
Bagi umat Islam ya digali dari nilai-nilai ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Umat yang lain silahkan menggali sesuai ajaran agamanya kalau ada yang cocok. Tapi ketuhanan yang Maha Esa yang paling cocok pasti Qul huwallahu ahad. Jadi al-ilahiyatul ahad, Qul huwallahu ahad. Maka kita harus menjadi pilar utama. Inilah maka ketika kemarin muncul napa menika RUU HIP, rencana undang-undang haluan ideologi Pancasila, Muhammadiyah memberikan respon cepat bahwa undang-undang itu jangan diteruskan, RU itu jangan diteruskan. Nggak tahu sekarang masih terus apa enggak ini. Jangan-jangan diem-diem nanti tiba-tiba. Yang jelas Muhammadiyah sudah menyuarakan, didukung oleh majelis ulama dan didukung oleh ormas-ormas yang lain. Karena kalau itu diteruskan dan dijadikan undang-undang, posisi Pancasila akan turun. Derajatnya Pancasila menjadi turun. Padahal Pancasila itu paling atas, sumber dari segala sumber hukum bagi penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Jadi ini juga bagian dari makna hijrah kita sekalian. Jadi bagaimana kalau kemarin mungkin umat Islam agak lalai, Bapak Ibu sekalian, kemarin mungkin umat Islam agak lalai, tidak memperhatikan bagaimana dasar negara, tidak memperhatikan bagaimana membangun negara, akhirnya dikuasai oleh orang lain, dikuasai oleh orang yang tidak memahami Islam. Maka kita berhijrah untuk memberikan perhatian di sini supaya negara ini menjadi negara yang istilahnya apa itu? Kalau ada masjid ramah lingkungan, ada masjid ramah difabel. Kalau buat tangga undak-undak itu, tangga itu harus ada tangga yang bisa dilalui oleh jamaah yang difabel. Difabel itu mungkin lututnya nggak bisa naik, gitu ya, harus pakai roda dan sebagainya. Gitu ya. Maka kita juga di dalam bagaimana merawat ideologi negara Pancasila ini dengan memperkaya, memperkuat dengan nilai-nilai ajaran agama, sehingga negara ini betul-betul menjadi negara yang ramah terhadap agama, ramah terhadap Islam. Islam tidak disudut-sudutkan. Islam mayoritas kok disudut-sudutkan, itu gimana? Orang rajin ke masjid dikatakan radikalis, dikatakan teroris. Nah, jadi ini bagian dari usaha kita, perjuangan kita, dan ini semuanya adalah dalam rangka kebaikan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Itulah maka dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu disebutkan bahwa masyarakat utama itu ciri-cirinya, ciri-ciri masyarakat utama ini tentu dimulai dari keluarga pribadi dan keluarga kita masing-masing. Unsur masyarakat utama menurut Muhammadiyah dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang pertama
masyarakatnya sejahtera, aman, damai, makmur, dan bahagia. Seneng napa mboten? Masyarakat sejahtera, aman, damai, makmur, bahagia. Jangan-jangan pandemi yang mendera bangsa kita dan bangsa-bangsa sekitar itu juga bagian dari kekurangan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian unsur yang kedua, adil dan jujur. Adil dan jujur ini masih barang mahal di negara kita. Yang berikutnya, persaudaraan dan saling menolong. Ini sebenarnya yang dibangun oleh Nabi di negara Madinah kan itu. Persaudaraan dan saling menolong, bahkan persaudaraan dan saling menolong itu antara Bani Adam, tidak hanya bainal muslimin saja. Sehingga Nabi membangun komunikasi yang baik dengan kaum Yahudi. Di dalam Al-Quran itu, menawi kula panjenengan maos surat Al-Baqarah mulai ayat 45 bahkan hampir sampai akhir, isinya dialog Al-Quran dengan Bani Israel, dengan Yahudi dan Nasrani. Ada dialog yang isinya menghargai kaum Yahudi dan Nasrani. Ada yang dialog isinya mengkritik, artinya mengoreksi kekeliruan-kekeliruan Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup berdampingan dengan Yahudi, Nasrani, atau dalam Al-Quran sering disebut Ahlul Kitab atau Bani Israel lan salajengipun. Maka kemudian lahir Sohifah Madinah itu ya karena itu. Piagam Madinah. Nah, Indonesia, para pemimpin kula panjenengan, dulu ada Kiai Abdul Qahar Muzakir dari Muhammadiyah, termasuk Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Kiai Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, Abi Kusno Cokro Suyoso dari Syarikat Islam nang salajengipun itu menyerap keindahan Nabi membangun negara Madinah dan indahnya undang-undang dasar yang diterapkan oleh Nabi disebut dengan Piagam Madinah. Maka orang 9 itu salah satunya Nasrani, yaitu Mr. A.A. Maramis, melahirkan Piagam Jakarta. Nah, Piagam Madinah ditarik menjadi Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta sekarang ditarik menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sampai sekarang. Jadi sebenarnya undang-undang kita sudah baik, Pancasila kita sudah baik, tinggal orang-orangnya mau baik apa tidak. Maka tadi di dalam pembukaan saya membaca wasiat takwa dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan berkatalah dengan perkataan sadida. Sadida ini kalau diterjemah bahasa Indonesia, diterjemah Kementerian Agama, perkataan yang benar. Tapi kalau saya dalami dan saya baca beberapa kitab tafsir, itu sadida itu bisa perkataan benar,
perkataan yang santun, perkataan yang tulus, ikhlas, perkataan yang disampaikan dengan serius sepenuh hati. Maka waqulu qaulan sadida. Nah, ini persoalannya di negeri kita ini, mulai dari presiden sampai rakyat, sudahkah menegakkan qaulan sadida? Kalau mulai dari pemimpin tertinggi sampai rakyat, rakyatnya iman dan takwa, kemudian menegakkan qaulan sadida, perkataan yang jujur, yang benar, yang santun, dan itu diterapkan dalam kehidupan. Suami istri qaulan sadida, bapak anak qaulan sadida, anak bapak qaulan sadida, anak ke ibu qaulan sadida, ibu ke anak, guru murid qaulan sadida, RT anggotanya qaulan sadida, camat, bupati sampai presiden. Allah menjamin, jaminan Allah, yuslih lakum a'malakum. Kenapa kok negara kita itu agak carut marut, tidak tertata dengan baik? Urusan COVID-19 saja ini katanya negara kita itu nomor 3 atau nomor 4 dari bawah penanganan tentang COVID. Kalau nomor 3 dari bawah itu berarti terbaik nopo ternopo? Ya, persoalan qaulan sadida. Mudah-mudahan kita mulai dari kita yang ada di sini, dari diri kita, dari keluarga kita, kemudian ke lingkungan kita dan seterusnya, kita tegakkan qaulan sadida. Insyaallah Allah menjamin kehidupan dunia ini akan diperbaiki, dibimbing Allah. Yuslih lakum a'malakum. Kehidupan ukhrawinya wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kita sudah dibimbing untuk melakukan islah, untuk perbaikan, tapi mungkin masih ada dosa, masih ada salah karena manusia. Maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Kunci terakhirnya maka wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Ini wektalipun sampun telas nggih. Kan kalau di jadwal itu sampai 7/4 ya. Nah, ini sekarang sudah 7:23, berarti sudah habis. Ini Bapak Ibu sekalian, tantangan kita semuanya. Tapi yang jelas kita masuk di tahun baru Muharram 1442 ya. Ini mesti membangun semangat baru, sebagaimana Nabi bersama sahabat membangun semangat baru ketika hijrah ke Madinah. Begitu pentingnya hijrah ini terkait dengan suasana hati, niat. Maka hadis tentang niat itu dihubungkan dengan hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi hijrah dihubungkan dengan niat yang bagus, yang baik, niat lillahi ta'ala. Jadi sesungguhnya amalan itu harus disertai dengan niat. Salat dengan niat yang baik. Bapak Ibu melaksanakan tugas di keluarga juga dengan niat lillahi ta'ala. Yang jadi guru niatnya lillahi ta'ala, yang jadi pegawai niat. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa. Insyaallah ini menjadi renungan bagi kita
semuanya. Ada sesi tanya jawab? Tidak ada? Ada nggak? Ada. Nah, kalau ada monggo diberi berapa kesempatan, 2 atau? Itu Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Tidak ada Bapak Ibu? Dari Ibu-ibu, Bapak-bapak, tidak ada. Mungkin cukup Anda ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat bala musibah yang ada di negeri kita dan negeri-negeri muslim yang lainnya berupa wabah corona ini. Mari kita berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma asrif annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar was suyufal mukhtalifah was syada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.